Oke, selamat sore pemirsa, apa kabar? Inilah Chatterbox edisi 6 Agustus 2025. Wow. One moment teman-teman. Ya. Teman-teman, Chatterbox 6 Agustus 2025 hari ini saya pengen menjawab satu pertanyaan menarik di Quora. Di samping kita juga tetap akan membahas hal-hal yang lain sesuai dengan natur dari Chatterbox ini, kotak percakapan atau kotak omongan. Dubai Soulless ini sebuah joke of the century menurut saya. Dubai Soulless ini joke of the century, benar. Kenapa? Karena sejak 2010 Dubai itu sudah menjadi world attention, ya. Kenapa saya katakan in the beginning of 2010s decade, ya, Dubai itu sudah menjadi pusat perhatian dunia, the world's attention. Kenapa? Karena ada gedung tertinggi di dunia yang sampai saat ini 15 tahun berturut-turut belum terkalahkan rekornya, yaitu Burj Khalifa di Dubai. Tadinya mau diberi nama Burj Dubai aja atau Dubai Tower, lalu kemudian berubah menjadi Burj Khalifa untuk menghormati kala itu Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, ya, selaku kepala negara dari Uni Emirat Arab kala itu. Karena memang Presiden Uni Emirat Arab itu kepala negara, teman-teman. Kepala negara sekaligus pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di Uni Emirat Arab. Nah, itu kenapa namanya dinamakan Burj Khalifa. Karena saat itu pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi adalah Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan yang meninggal tahun 2022. Dan sang adik kemudian yang sekarang ini jadi presiden sekaligus pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di UAE, yaitu Sheikh MBZ, Sheikh Muhammad bin Zayed Al Nahyan. Tuh. Jadi begitu, teman-teman. Jadi begitu sejarahnya. Karena apa ya? Kalau ada yang menanyakan Dubai itu soulless, ya, bukan karena orang Arab itu kayak nggak punya gimana, enggak gitu loh. Salah. Malah justru saya katakan Dubai soulless itu adalah joke of the century. Kenapa? Ini loh. Sejak adanya Burj Khalifa dan maskapai penerbangan Emirates, ya, bertumbuh ultra signifikan sejak pertama kali mengoperasikan pesawat super jumbo Airbus A380 atau A380 sejak 2008 hingga sekarang. Udah berapa tahun tuh? Udah 17 tahun. Dan bandara Dubai-nya sendiri juga luar biasa perkembangannya. Bahkan punya terminal khusus untuk menampung banyaknya pesawat Emirates, ya. Yaitu di Terminal 3 Bandara Dubai. Itu adalah the biggest airport terminal ever, ya. Terminal bandara paling besar di dunia, terminalnya doang, bukan the whole structure, ya. Bukan the whole airport complex, enggak. Terminalnya doang, terminal buildingnya doang. Karena Emirates ini armadanya banyak banget, teman-teman. Banyak banget. Ketika Burj Khalifa itu selesai dibangun tahun 2010, tercatat Emirates itu sudah mengoperasikan puluhan A380, tapi sudah mengoperasikan ratusan Boeing 777. Dari semua seri. Boeing 777-200,
200 IR, 200 LR, 300 IR. Bahkan yang 777 300 IR ini Pak Hasan, adalah yang terbanyak di dunia, dioperasikan oleh Emirates dengan total 123 unit yang masih beroperasi. Kalau 777 200 IR dan 777 300 biasa sudah purna tugas, sudah dipensiunkan dari Emirates. Tersisa hanya 777 200 LR dan 777 300 IR. Bahkan Emirates pesan maaf, 2 varian di iterasi terbaru dari atau generasi terbaru dari Boeing 777, yaitu 777X ya, 777-8 sebanyak 35 unit. Dan satu lagi adalah yang paling besar dan yang paling laris dan akan dikenalkan lebih dulu, 779, di mana Emirates akan memesan 170 pesawat Boeing 779 sebagai tulang punggung maskapai itu di masa depan. Bayangkan, semenjak maskapai Emirates ini berkembang begitu luar biasa, teman-teman, menghubungkan Dubai ke berbagai penjuru dunia, teman-teman. Rasanya kalau ada yang mengatakan Dubai itu soulless ya, rasanya itu hanya sebuah lelucon, teman-teman. Kenapa saya anggap itu sebagai sebuah lelucon? Karena how can ya Dubai di UAE ya, yang populasinya sekarang ini mayoritasnya adalah expat ya, sudah sama kayak Singapura, Dubai itu. Tahukah Anda Singapura itu mayoritas penduduknya sekarang adalah expats, para ekspatriat yang merupakan permanent resident di sana. Although sebagian sudah berpindah menjadi warga negara Singapura atau Singaporean citizen, tapi sebagian besar dari mereka masih mempertahankan their old citizenship, termasuk dari Indonesia. Bayangkan, sekarang Singapura penduduknya didominasi oleh mayoritas ekspatriat, teman-teman. So does Dubai. So does Abu Dhabi, the capital of the UAE. Dubai, Abu Dhabi apalagi semenjak Etihad Airways bertumbuh drastis ya. Dan ada Burj Khalifa yang menjadi magnet. Terlebih, maaf ya, jarak antara Dubai dan Abu Dhabi memang tidak jauh ya. Abu Dhabi pun juga terkena imbas ya, imbas positif dari ledakan yang disebabkan oleh Burj Khalifa itu. Sehingga Abu Dhabi pun juga diserbu oleh para expats gitu. Abu Dhabi pun itu juga diserbu. Oh, ini Jimny 5 door ya. Oh, cuma saya kurang suka kalau Jimny 5 door. Saya kurang suka, teman-teman. Jadi Abu Dhabi itu juga kena imbasnya, imbas dari ramainya Dubai. Abu Dhabi pun juga menjadi sasaran expatriates. Makanya kalau Anda main ke Abu Dhabi, main ke Dubai, atau dibalik, main ke Dubai, main ke Abu Dhabi, Anda akan menemukan lebih banyak expatriates daripada orang lokal. Anda tahu nggak? Di pertelevisian mereka saja banyak presenternya yang bukan orang asli Emirat, bukan. Sebagian besar itu non Emirat.
ada yang dari Mesir, ada yang dari Maghribi atau Maroko, ada yang dari Lebanon, ada yang dari Syria, ada yang dari Saudi bahkan. Ya. Ada yang bahkan nggak cuma dari Jordan atau dari Oman gitu ya. Tapi ada juga yang dari Palestina, teman-teman. Salah satunya yang sekarang itu bekas presenter beritanya Dubai TV. Sekarang kerja di salah satu TV yang kantornya di Saudi, ya, saya lupa namanya. Itu orang Palestina, teman-teman. Orang asli Palestina, gitu. Orang asli Palestina, Filistin, gitu. Jadi, ya gimana gitu? Orang Arab yang ada di Dubai dan Abu Dhabi pun juga banyak yang bukan orang asli Imarat, teman-teman. Tapi ada yang dari fellow negara-negara Arab lain, baik itu negara Arab Teluk ataupun bukan. Bahkan ada juga yang tadi saya bilang dari Saudi. Gitu. Padahal kita tahu sendiri, Saudi itu kan adalah economic powerhouse di Timur Tengah dan di Arab world, di dunia Arab. Economic powerhouse nomor 1 adalah Arab Saudi. Makanya kenapa Arab Saudi itu adalah satu-satunya negara dunia Arab atau Arab world yang ada di G20, major economies. Atau mungkin sekarang G21, karena ada Uni Afrika sebagai anggotanya, atau African Union. Nanti tiba-tiba bisa menjadi G22 atau bagaimana, nggak tahu. Itu teman-teman. Makanya kita nggak tahu bagaimana nanti. Makanya gitu teman-teman. Kenapa kok sampai ada orang Saudi di sana? Ya karena memang mereka search for a better. Itu tuh, maksudnya apa sih mobil itu berhenti-berhenti? Bahaya banget itu. Di belakangnya ada CR-V dan dia berhenti. Tadut, maksudnya apa itu? Mobilnya berhenti loh. Itu dangerous banget gitu. Itu dangerous banget. Untungnya nggak ada mobil yang kategorinya tuh emergency, darurat gitu. Coba kalau ada mobil yang kategorinya emergency, darurat, wah itu lebih dangerous lagi. Nah itu teman-teman. Jadi kita kembali lah ya. Ini 20578 Bogor, bukan main sih, bukan main station ini. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi gitu loh. Jadi kalau bagi saya pribadi ya, saya memandang bahwa kalau Dubai Soulless itu adalah sebuah joke gitu. Coba bayangkan di sebuah kota yang dihuni oleh mayoritas penduduknya ekspatriat, kok bisa dibilang soulless? Gitu. Emirat Arab sendiri juga sudah menyesuaikan hari kerjanya dengan counterpartnya di barat, hari Senin sampai Jumat. Padahal dulu sama dengan Saudi, dari hari Ahad sampai Kamis. Dulu sama dengan Saudi, sekarang jadi Senin sampai Jumat. Gitu.
Ya namanya sekarang Dubai itu udah menjadi sebuah global. Wih, limosin. Kayaknya itu S limosin, S kelas limosin yang pernah aku lihat beberapa waktu lalu deh. Kayaknya Kayaknya mau direstorasi deh. Kayaknya mau direstorasi. Ya, whatever. Lanjut ya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, apa? Dubai yang sekarang ini sudah menjadi global city atau sebagai kota dunia gitu ya. Kok ya dibilang soulless gitu. Ini kan lucu gitu. Ya kalau soulless kalau kita nggak bisa adjust dengan sana. Kalau di Dubai, jangan salah, Uni Emirat Arab itu adalah negara yang masih menerapkan hukum Islam loh. Jangan salah. Sekalipun it turned gradually into a global state ya, menjadi negara yang dihuni oleh banyak penduduk global ya, dari berbagai negara, terutama di Dubai dan Abu Dhabi-nya. Tapi tetap aja yang namanya UAE itu secara konstitusionalnya adalah sebuah negara Islam. Islam adalah agama negaranya dan masih menerapkan hukum Islam sampai hari ini, teman-teman. Jadi jangan salah. Sekalipun memang ada toleransi antar umat beragama di sana yang cukup kuat, saya bilang. Cukup kuat. Ya, belum lagi ada ikut dalam Abraham Accords ya, berdamai dengan Israel dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel gitu kan. Ya tapi tetap aja Emirat Arab ya masih negara Islam. Masih negara dengan menegaskan Islam adalah agama resminya. Masih merupakan negara yang menzahirkan bahwa masih berlandas pada hukum Islam. Ya. Jadi jangan dikira you bisa liar di sana, nggak bisa, teman-teman. Nggak bisa. Karena dia sudah diatur oleh hukum Islam. Ya kurang lebih sama lah kayak Saudi, Qatar gitu ya. Tapi bedanya Emirat Arab itu lebih relaxed. Lebih relax, nationwide gitu loh. Kalau Saudi kan paling relaxnya kalau di luar dari Tanah Haram, di luar dari Mekah dan Madinah. Contohnya seperti di Riyadh atau di Jeddah gitu. Itu relax banget. Semenjak adanya reform besar-besaran ini. Semenjak adanya reform besar-besaran ini gitu. Makanya teman-teman ya itu yang harus teman-teman sadar gitu. Bahwa setiap kota, setiap negara tentu memiliki ininya sendiri dan we have to adapt with it gitu. Ya. Jadi kalau menurut kalau ada yang mengatakan Dubai itu soulless ya mohon maaf gitu. Situnya aja nggak bisa nyesuaiin dengan Dubai gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah nonton. Subscribe channel YouTube saya James Cohen Spencer untuk tidak ketinggalan konten-konten menarik setiap harinya. Sampai jumpa lagi dan bye-bye.